Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun fil YouTubil al-mu'anawiyah. Ya ikhwanal muslimin hadiruna fil YouTubil mu'anawiyah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan serta memberikan pikiran-pikiran positif untuk selalu bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan, yaitu dengan turunnya Al-Quran dan dicatatkan hadis sesuai dengan makalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan melanjutkan proses pengajian kitab Wasiyatul Mustafa yang selalu membahas tentang pesan-pesan terbaik Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidina Ali karramahullahu wajhah. Hari ini kita akan membahas terkait syukur dan sabar. Saya masih ingat Bapak almarhum kami selalu mengingatkan dua hal tersebut, yaitu syukur dan sabar. Korelasinya bagus sekali. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita baca isi kitab Wasiyatul Mustafa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he ali. Man utawi sapane wong. An'ama iku paring nikmat. Allahu sapa Allah alaihi ing atase man, alaihi ing atase wong. Fasyakara mongko syukur sapa man ing Allah, fasyakara mongko syukur sapa man ing Allah, wabtalahu lan nyoba sapa Allah hu ing man, lan nguji, wabtalahu lan nguji sapa Allah hu ing man, fasobaro mongko sabar sapa man, fasobaro mongko sabar sapa man, wa asaa lan gawe Allah sapa man, fastaghfara mongko istighfar sapa, fastaghfara mongko njaluk sepura sapa man, dakhalal jannah. Rentetan-rentetan itu syakara, alahu sabara, fastaghfara, dakhalal jannah. Mongko melbu sapa man al jannata ing swarga. Min ayyi babin sya'a, min ayyi saking endi-endi, min ayyi babin saking endi-endi lawang pintu, sya'a kang reksa kang kar sapa man. Ibu bapak hadirin yang selalu menyimak YouTube-nya Al-Mu'anawiyah, alhamdulillah hari ini kita membahas hal yang paling penting menurut saya. Semuanya penting, tapi ilmu ini tidak mudah untuk diterapkan, tapi bisik untuk diterapkan. Ketika diterapkan, maka akan impact positifnya yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi, dan yang akan kita terima. Dan itu hasilnya luar biasa. Termasuk apa? Yang pertama, ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, man an'amallahu alaihi fasyakara. Di sini jelas, barang siapa yang
dikasih nikmat oleh Allah kemudian fasyakara, kemudian bersyukur. Ini poin pertama. Banyak orang yang ketika mendapat nikmat lupa akan bersyukur, maka akan dicabut nikmatnya. Nah, ketika hamba Allah mendapat nikmat kemudian bersyukur, ini menjadikan luar biasa. Ini, ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ini penting untuk dilakukan, yaitu ketika mendapat nikmat, ya bersyukur. Man an'amallahu alaihi fasyakara. Barang siapa yang mendapat nikmat, bersyukurlah. Bersyukur dengan cara banyak hal. Ada satu hal, bersyukur dengan mendawamkan wiritan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka saya sering mengucapkan atau mengetik kata Alhamdulillah itu bagian dari man an'amallahu alaihi fasyakara. Man an'amallahu alaihi fasyakara. Itu bagian dari saya mendawamkan bersyukur. Ya, mendawamkan bersyukur dengan cara salah satunya adalah wiritan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, di sebuah Al-Quran, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, itu quote yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur maka akan ditambahkan. Nikmat yang kecil ketika kita syukuri maka akan menjadi besar. Nikmat rezeki 2 juta kalau kita syukuri akan menjadi besar. Besarnya dengan cara apa? Besarnya dengan cara rezeki itu barokah. Gajinya 2 juta kok bisa bangun rumah? Nah, sering sekali pertanyaan ini. Kok syakartum la azidannakum tersebut? Koyo gajinya 2 juta tapi bisa bangun rumah. Ini kan karena amallahu fasyakaro wa la azidan wa la in syakartum la azidannakum. Sebab dan akibat kita mendapatkan rezeki kemudian bersyukur. Tidak mudah orang mengucapkan kata alhamdulillah. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bersyukur tersebut. Qalilum min ibadiyas syakur. Karena memang sedikit sekali orang yang selalu bersyukur. Maka kita paling tidak kalau bisa bagian dari qalilun itu. Qalilun min ibadiyas syakur, hamba yang sedikit itu tapi yang ahli bersyukur. Man an'amallahu alaihi fasyakara. Ketika dikasih nikmat maka bersyukur. Wajib bagi kita mensyukuri setiap harinya. Kita dalam tubuh kita ini nikmat yang luar biasa banyak sekali. Teman-teman bisa searching, bisa googling orang yang sakit kaki, orang yang sakit gigi, orang yang sakit perut, orang yang dapat ujian nggak bisa melihat, orang yang ujian bisa menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, banyak sekali. Kaki kita bisa ubah, apalagi untuk berjalan. Ada yang kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali, otomatis nggak bisa jalan. Gimana dengan kita yang setiap hari bisa bekerja, bisa jalan, bisa melangkahkan kaki menuju goal-goal kita, menuju tujuan-tujuan kita? Kok kita tidak bersyukur? Mata kita, kalau dipejamkan ini gelap gulita. Ketika ada hujan, otomatis mata kita menghindar untuk air masuk ke dalam mata kita. Itu adalah automatically mata yang dibangun oleh Allah yang harus kita syukur. Mulut kita yang bisa berbicara, telinga kita yang bisa mendengar, hidung ini yang bisa bernafas setiap detik, bahkan setiap menit, bahkan setiap jam, setiap harinya. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang kita dapatkan ini, nikmat yang kita nikmati ini. Jangan mengeluh tentang kekurangan kita. Duh, gaji saya sedikit. Banyak orang lain yang tidak bergaji, mereka bersyukur. Banyak orang lain yang gajinya 800 tapi menikmati hidup. Karena mereka bersyukur. Banyak gaji puluhan juta, ratusan juta dalam sehari tapi mereka tidak bersyukur. Mereka masih ingin mendapatkan hal lain. Akhirnya korupsi, akhirnya masuk bui, akhirnya viral.
Digebukin banyak orang seperti di Nepal. Dan ini syukur-syukurnya nikmat yang kita dapatkan ini. Ya memang harus syukur-syukurnya. Karena nikmat yang kita peroleh itu banyak sekali. Masyaallah muslimin, masyaallah hadirin. Mari kita bersyukur. Pertama yaitu dengan cara alhamdulillah. Dua, dengan cara berbuat baik. Kita effort menuju lebih baik ini adalah effort untuk mensyukuri nikmat. Kita diberi nikmat sehat, maka kita pergi ke masjid. Kita diberi rezeki yang banyak, kita beri umroh. Ini adalah effort kita mensyukuri nikmat untuk menuju lebih baik lagi. Pertama dengan kata syukur alhamdulillah, wiritan. Kedua dengan mensyukuri, yaitu berbuat lebih baik. Ketiga mungkin dengan sedekah membantu orang lain, kita itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini adalah kalimat penggalan pertama. Kalimat penggalan kedua adalah wabtalahu fasobar. Ketika diuji, maka bersabar. Wabtalahu fasobar. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka bersabar. Ditipu orang puluhan juta, sabar. Jadi perintah yang Allah berikan untuk bersabar. Terus siapa yang mau disalahkan? Gagal dalam usaha, ya sabar. Insya Allah, Allah positif saja. Insya Allah Allah akan memberikan hal sesuatu yang lebih baik lagi. Wabtalahum fasobaro. Jadi an'ama syakaro wabtalahu fasobaro. Ini dua hal yang sangat berkaitan. Yang ilmu menurut saya ilmu ini mahal. Ilmu ini kalau dipraktekkan benar-benar luar biasa dalam hidup kita. You will get the leverage of your life. Akan meningkat kehidupan yang jenengan. Jadi syukur wabtalahu fasobaro. Dua hal ini insya Allah akan menjadikan hidup kita akan lebih baik lagi. Aku yakin, saya yakin, dan that's have been done, have been doing. Saya sedang dan telah melakukan itu, dan saya telah sedang membuktikan itu. Fasyakara idza Allah syakara idza an'amallah ilayya. Bersyukur ketika Allah memberi nikmat kepada kita. Wabtalahu fasobaro. Dan kalimat yang terakhir wa asa'a fastaghfara. Dan ketika kita telah melakukan kesalahan, fastaghfara, istighfar. The simple Allah give to us. Allah memberikan simple sekali ketika narasi itu an'ama fasyakara wabtala fasobaro wa asa'a fastaghfara. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka beristighfar. Meminta ampun, ya Allah, mohon maaf. Saya tadi kayaknya melukai hati orang. Bilang ke orangnya, hai bro, mohon maaf, saya tadi tidak sengaja menyalahkan jenengan. Tadi tidak sengaja melukai hati jenengan. Ya Allah, maaf ya Allah, saya 2 jam ini tidak ingat kepada Engkau ya Allah. Terima kasih atas nikmat ya Allah. Wa asa'a fastaghfara astaghfirullahaladzim. Tadi saya nggak sengaja. Mulut ini berkata kasar. Ya Allah, saya nggak sengaja. Fastaghfara ai idza sa'a idza kunta tadullu ilal khata. Fastaghfara ilallah. Fastaghfara ilallah wa ila man khata'a ilayya. Istighfar kepada Allah dan juga minta maaf kepada orang yang telah kita salahi tersebut. Maka insya Allah dalam hidup kita ini dakhalal jannah min babi sya'in. Jadi ada 3 syarat ketika kita ingin masuk surga. Dakhalal jannah min ayyi syai'in. Ada 3 syarat, yaitu bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika diuji, dan melakukan istighfar, memohon maaf kepada Allah ketika kita melakukan dosa. Apa konsekuensi yang akan didapatkan? Dakhalal jannah min ayyi syai'in bab. Jadi kita akan dimasukkan oleh Allah surga apa yang kita kehendaki. Saya ingin masuk
surga di pintu pertama, Allah akan memberikan itu. Masyarul muslimin, masyarul hadirin. Nah, ini luar biasa yang perlu kita lakukan. Tiga hal ini kayaknya ketika kita melakukan tiga hal ini, yaitu an'ama alayya an'ama alayya ilallah bersyukur, wa badalah fasabara wa asa'a fastaghfara. Ketika kita mampu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Aku yakin banyak hal yang sudah saya alami, banyak hal. Usia saya 40, saya dari MI, SMP, S1, S2, S3, ini banyak hal yang saya alami. Dan mempraktekkan ini adalah itu sungguh worth it sekali. Dan bekerja sekali, memberikan impact positif kepada kita. Hasil rezeki, hasil pencapaian itu ya tidak lepas dari ketiga hal ini. Alhamdulillah, fasyakara, wa fasabara, wa asa'a fastaghfara. Maka kunci hidup kita, monggo kita catat dalam diri kita, kunci hidup kita untuk menuju kesuksesan, untuk menuju kesuksesan di dunia wal akhirah. Ya, ini di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah, yaitu lakukan tiga hal ini dengan baik. Selain kita melakukan ibadah mahdhah, ya, ibadah wajib, maka kita ya sering bersyukur, sering bersabar, dan sering beristighfar untuk kehidupan akhirat yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk maqalah yang ini, yaitu man an'amallahu alaihi fasyakara wa batalahu fasabara wa asa'a fastaghfara. Dan idzan dakhalal jannah min ayyi babin syaa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.